Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kismayadi. Saya adalah guru sejarah kebudayaan Islam di MTS Al-Mu'alla Cianjur, sekaligus mahasiswa PPG Darajat Batch 1 tahun 2025 LPTK UI Dato Kramat Palu. Hari ini Rabu tanggal 7 Mei 2025 saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 8 dengan materi mengidentifikasi sejarah berdiri Daulah Abbasiyah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, hari ini kita akan langsung ke pelajaran sekali. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Siapa tanya? Sok lanjut. Sebelum belajar, mari kita baca dalam bagian bacaan mulai. Barisalah. Oke, ulang lagi ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Minggu kemarin kita membahas tentang mengidentifikasi tentang sejarah Daulah Abbasiyah. oke. Siapa yang hari ini yang masuk? M. Ilham Satu orang. Kenapa dia? sakit. Sakit. Dia absen dulunya. Sakit. Oke. Nama Deda. Hadir. Alvin. Alvin aja Alvin. Aprilio. Juandi. Elsa. Fikri. Isma. Marsha. Muhammad Giat. Ilham. Zakaria. Nada. Nadira. Nana Nabila. Najwa. Masya. Fikri. Queen. Nael. Rafi. Bayu. Reva. Rizky Maulana. Tania Husna. Sylvia. Sofi Jahra. Dan Siva Paulia. Oke, selanjutnya kemarin itu apa? Tentang Mengidentifikasi tentang sejarah Daulah Abbasiyah. Oke, lanjut ya. Kita lanjut tentang tadi apa? Mengidentifikasi tentang sejarah Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah berdiri pada tahun 350 Masehi setelah berhasil menggulingkan Khalifah Bani Umayyah. Pendiri dari Khalifah pertama adalah Abu Abbas As-Sakir, keturunan Abbas bin Abdul Muthalib paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah berkuasa selama sekitar 5 abad dari 700 Masehi hingga 1258 Masehi dengan pusat pemerintahan di Baghdad. Tolong kalian nanti ini Bapak bacain, ya, nanti kalian Bapak tanya sama seorang. Yang kedua, tadi yang pertama ada pertanyaan, yang kedua nanti kalian bikin kelompok, satu kelompok itu antara 4 atau 5 atau 3 ya. Lanjut lagi, latar belakang pemberontakan. Bani Abbasiyah merupakan pemberontakan terhadap Bani Umayyah karena merasa lebih berhak atas kekhalifahan. Selain itu mereka juga merasa pemerintahan Bani Umayyah menyimpang dari nilai-nilai Islam. Dukungannya pemberontakan ini membuat dukungan dari berbagai pihak, termasuk golongan yang merasa dirugikan oleh pemerintahan Bani Umayyah. Revolusinya, pemberontakan ini dikenal sebagai Revolusi Abbasiyah dan berhasil menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah. Faktor-faktor yang mempengaruhi konflik internal Bani Umayyah mengalami berbagai konflik politik dan sosial yang melemahkan kekuasaan etnis. Perbedaan etnis terdapat pertentangan antara etnis Arab dan non-Arab dalam
Adanya kepercayaan rakyat merasa kecewa dengan gaya hidup mewah dan kekurangan perhatian Bani Umayyah terhadap perkembangan agama. Nah itu nanti kalian lihat di buku atau bisa dirangkum di buku paket kalian, nanti bikin kelompok. Yang pertama kita bapak ingin nanya ulang. Siapa yang tahu? Ya, siapa yang apa? Jelaskan mengapa kelompok Syariah, Mawali dan tokoh Khurasan Abdul Muslim mendukung berdirinya Daulah Abbasiyah. Siapa yang apa? Cung tangan. Siapa sok? Sok siapa ngacung? Kan tadi salah pertama Oke, yang tadi tolong dipahami dari baik itu dari buku LKS, paket atau tulisan kalian sendiri yang pernah diterangkan. Siapa yang tahu apa pengaruh runtuhnya Daulah Umayyah pada perkembangan peradaban kebudayaan Islam pada masa itu? Siapa yang tahu? Izin menjawab, Pak. Ya. Ini menandai berakhirnya era yang fokus pada ekspansi militer dan politik dan dimulainya era baru dengan fokus yang lebih besar pada ilmu pengetahuan dan budaya. Betul salah? Nah, betul ya. Tepuk tangan. Nah, itu yang tentang masalah runtuhnya Daulah Umayyah bagi perkembangan peradaban. Yang terakhir selanjutnya, faktor apa saja yang mendukung berdirinya Daulah Abbasiyah? Ya. Ketidakpuasannya masyarakat terhadap pemerintahan Daulah Umayyah, gerakan orang yang dipimpin oleh Bani Hashim tentang pengembangan aliansi politik yang Betul salah? Oke, tepuk tangan. Terus yang selanjutnya, menurut pendapat kalian bagaimana peran tokoh yang telah berfungsi, yang telah berhasil mendirikan pemerintahan Daulah Abbasiyah? Ya. Memimpin revolusi yang membawa perubahan besar dalam pemerintahan dan peradaban Islam. Ya, betul ya. Pertama, mengapa menjadi pemimpin itu harus berakhlak mulia, tegas, cerdas, berani dan bijaksana? Ya. Karena kualitas-kualitas ini sangat penting untuk memimpin dengan efektif dan bertanggung jawab. Oke, bagus ya, betul. Tepuk tangan. Terakhir, keteladanan yang dapat kalian ambil dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah dikaitkan dengan tugas seorang pelajar pada masa kini. Siapa yang tahu? Oke, bagus. Bukan. Oke, tadi kan kalian udah tahu ya, udah apa tentang masalah itu. Tadi pertanyaan. Sekarang kalian bikin kelompok. Ya. Kelompoknya terserah mau siapa aja, nanti sama Bapak dikasih pertanyaan. Sok bikin kelompok. Lembar kerja peserta didik. Nanti dibacain ketua saat di depan. Sok bikin kelompok. Nah, sok bikin kelompok. Oke, selanjutnya kita akan bikin kelompok. Udah kalian bikin kelompoknya, tinggal pertanyaannya Bapak sebutkan ya. Jelaskan, sok tulis nomor satu siapa? Oke, sok. Jelaskan. Kak. Selanjutnya kita bikin kelompok. Kalian udah bikin kelompok. Sekarang pertanyaannya, jelaskan mengapa kelompok Syiah, Mawali dan tokoh Khurasan Abdul Muslim mendukung berdirinya Daulah Abbasiyah. Itu untuk kelompok satu. Kelompok dua, siapa yang kelompok dua? Oke, tulis. Sebutkan tokoh utama yang memimpin pemberontakan terhadap Daulah Umayyah dan menjadi khalifah pertama Daulah Abbasiyah. Itu yang kedua. Yang ketiga, siapa? Kelompok tiga, mengapa Khalifah Harun ar-Rasyid menjadi salah satu khalifah yang terkenal di Bani Abbasiyah? Ya, yang keempat siapa? Tulis. Mengapa zaman keemasan Islam adalah zaman keemasan kalangannya? Selanjutnya kelompok 4 siapa?
Mengapa zaman keemasan Islam adalah zaman keemasan titik dua? Kelima, siapa? Kenapa dinasti Abbasiyah dikenal sebagai puncak peradaban Islam? Ya, udah. Tolong itu kerjakan dengan pendapat masing-masing. Sok kerjakan. Kan, udah. Alhamdulillah ya, udah beres semua. Sok per kelompok, tolong ketuanya ke depan. Tolong dibacain jangan ditolak. Dibacain. Itu kan hasil kelompok kalian, hasil diskusi kalian. Tolong dibacain ke depan. Sok kelompok satu dulu. Namanya sebutkan. Saya kelompok satu. Wakil kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa, saya perwakilan dari kelompok satu. Menjelaskan mengapa kelompok Syiah, Mawali, dan kelompok Khurasan Al-Muslim mendukung berdirinya Daulah Al-Abbasiyah. Kelompok Syiah, Mawali, dan kelompok Khurasan Al-Muslim mendukung berdirinya Daulah Al-Abbasiyah karena adanya ketidakpuasan terhadap kekuasaan Bani Umayyah dan janji Daulah Abbasiyah untuk memberikan perwakilan yang lebih adil dan setara. Bagus, itu tepuk tangan. Dan sekarang kelompok dua. Siapa kelompok dua? Yuk, naik. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan menyebutkan tokoh utama yang menjadi pendapat terhadap Daulah Umayyah dan menjadi khalifah pertama Daulah Abbasiyah. Pendiri dinasti Abbasiyah adalah anak dari Abdul Muthalib yang bernama Abu al-Abbas, Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Abu al-Abbas diangkat menjadi khalifah setelah berhasil memimpin pemberontakan terhadap kekhalifahan dinasti Bani Umayyah. Udah bagus ya, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3. Yuk, naik ke depan. Nama siapa? Kelompok berapa? Sebutkan sudah jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dedat. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengapa Khalifah Harun al-Rashid menjadi satu khalifah yang terkenal di Bani Abbasiyah. Khalifah Harun al-Rashid terkenal di Bani Abbasiyah karena ia merupakan sosok pemimpin yang visioner dan memainkan peran besar dalam membawa dinasti Abbasiyah mencapai masa keemasan. Ia sangat mementingkan perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan sastra, serta memfasilitasi penerjemahan karya dari berbagai bahasa ke dalam bahasa Arab. Bagus, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 4. Siapa kelompok 4? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan mengapa zaman keemasan Islam adalah zaman keemasan. Kekaisaran Islam memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan di berbagai bidang ekonomi, sastra, filsafat, sains, kedokteran, matematika, dan seni. Bagus, tepuk tangan. Kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan kenapa dinasti Abbasiyah dikenal sebagai puncak peradaban Islam. Dikarenakan pada masa ini Abbasiyah lebih menekankan pada perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam dalam
mungkin waktunya udah cukup. Jadi untuk sekarang yang sekarang nanti minggu depan kita ketemu lagi ya. Oke, dan assalamualaikum